Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa pada program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya, M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Rencana pemisahan Pelita Air dari PT Pertamina Persero untuk kemudian digabungkan ke Garuda Indonesia menjadi sorotan penting dalam dinamika restrukturisasi dan konsolidasi BUMN sektor penerbangan. Langkah ini tidak hanya dipandang sebagai upaya teknis menggabungkan dua entitas maskapai, tetapi juga sebagai strategi menyeluruh pemerintah untuk merapikan portofolio BUMN dan memperkuat daya saing industri penerbangan nasional. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, konsolidasi semacam ini diharapkan menciptakan efisiensi operasional, menambah kapasitas layanan, serta memperluas jangkauan bisnis yang lebih solid di pasar domestik maupun internasional. Selama ini, Pelita Air dikenal sebagai anak usaha Pertamina yang berfokus pada layanan penerbangan charter, khususnya yang mendukung operasi hulu migas dan sektor-sektor industri yang memerlukan transportasi udara khusus. Namun sejak tahun 2022, Pelita Air mulai menambah layanan penerbangan komersial reguler, terutama untuk rute domestik. Ekspansi ini memang memperluas portofolio Pertamina, tetapi juga sekaligus membuat Pelita Air berada di luar fokus bisnis inti induknya yang bergerak di bidang energi. Dengan mengalirkan Pelita Air ke Garuda Indonesia, Pertamina dapat kembali berkonsentrasi pada bisnis energi. Sementara Pelita Air memperoleh ekosistem maskapai komersial yang lebih sesuai dengan kompetensi barunya. Bagi Garuda Indonesia, merger ini berpotensi memberikan napas baru setelah bertahun-tahun menghadapi tekanan finansial. Maskapai plat merah tersebut sempat menanggung utang besar, menghadapi restrukturisasi panjang, dan melakukan pemangkasan rute demi bertahan. Dengan masuknya Pelita Air, Garuda tidak hanya akan mendapatkan tambahan armada dan sumber daya manusia yang berpengalaman, tetapi juga memperkuat basis pelanggan dan pangsa pasar domestik yang menjadi tulang punggung bisnis penerbangan Indonesia. Skala ekonomi yang lebih besar diharapkan tercapai, mulai dari efisiensi biaya perawatan pesawat, pengadaan suku cadang, hingga negosiasi bahan bakar dan sewa pesawat. Konsep berbagi biaya atau sharing cost ini menjadi salah satu kunci sukses dalam konsolidasi ini. Dalam industri penerbangan yang margin labanya tipis, setiap penghematan operasional memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan. Jika Garuda Group mampu memadukan jaringan pemeliharaan Pelita Air dengan infrastruktur mereka sendiri, biaya per unit layanan dapat ditekan. Efisiensi ini bisa diterjemahkan menjadi tarif yang lebih kompetitif bagi konsumen, peningkatan layanan, atau perbaikan rasio keuangan maskapai. Selain itu, penambahan armada juga membuka peluang peningkatan frekuensi penerbangan untuk menjangkau kota-kota sekunder atau membuka kembali rute-rute yang sempat ditutup akibat restrukturisasi. Dengan pasar domestik yang terus tumbuh seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan pemulihan sektor pariwisata, kapasitas tambahan dari Pelita Air bisa dimanfaatkan Garuda untuk memperkuat posisinya terhadap maskapai swasta yang agresif berekspansi. Potensi pendapatan meningkat, bukan hanya dari tiket penumpang, tetapi juga dari layanan kargo udara yang kini menjadi sumber pertumbuhan baru dalam industri penerbangan global. Konsolidasi Pelita Air dan Garuda juga memiliki relevansi dengan visi pemerintah untuk menata BUMN secara tematik. Di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir, restrukturisasi telah dilakukan di berbagai sektor. Perbankan syariah digabung menjadi BSI, BUMN konstruksi dirampingkan, hingga holding industri penerbangan di MinID. Tujuannya sama, mengurangi tumpang tindih bisnis, memperbesar skala ekonomi, dan meningkatkan tata kelola agar BUMN tidak menjadi beban fiskal. Merger Pelita Air dengan Garuda menjadi kelanjutan dari pola itu di sektor transportasi udara. Meski begitu, langkah ini tidak lepas dari tantangan. Integrasi dua maskapai memerlukan proses yang rumit. Penyelarasan sistem teknologi informasi, harmonisasi kebijakan SDM, hingga penyatuan standar layanan dan keselamatan penerbangan. Jika tidak dikelola dengan baik, proses integrasi bisa menimbulkan gangguan operasional yang justru merugikan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, manajemen Garuda dan Pelita Air perlu memastikan komunikasi yang jelas kepada karyawan, regulator, dan publik agar transisi berjalan mulus. Dari perspektif pasar modal, rencana merger ini juga menarik perhatian investor. Garuda Indonesia saat ini masih tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI, sementara Pelita Air belum. Jika konsolidasi berjalan lancar dan menghasilkan efisiensi yang signifikan, maka prospek saham Garuda bisa mendapat sentimen positif. Investor bukan hanya akan menilai pada penambahan armada, tetapi juga pada kemampuan manajemen mengubah skala ekonomi menjadi keuntungan finansial. Sebaliknya, jika integrasi memakan biaya tinggi atau terjadi hambatan operasional, pasar mungkin merespons dengan hati-hati.
Kedepan, merger ini juga harus dilihat sebagai dalam konteks daya saing industri penerbangan Indonesia secara keseluruhan. Saat ini maskapai swasta seperti Lion Air Group mendominasi pangsa pasar domestik dengan armada besar dan jaringan yang luas. Garuda yang selama ini memposisikan diri sebagai maskapai layanan penuh atau full service perlu mengimbangi dengan strategi yang lebih adaptif. Kehadiran Pelita Air di bawah Garuda bisa menjadi katalis untuk menciptakan layanan segmen yang lebih fleksibel. Misalnya dengan model hibrida antara layanan penuh dan layanan berbiaya rendah atau low cost. Lebih luas lagi, konsolidasi ini juga menyentuh isu strategis tentang konektivitas nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan transportasi udara yang andal untuk memperkuat integrasi ekonomi antar wilayah. Dengan armada yang lebih besar dan efisiensi yang lebih tinggi, Garuda Group berpotensi memainkan peran lebih besar sebagai tulang punggung konektivitas domestik, pendukung pariwisata, perdagangan, dan distribusi logistik di luar Jawa. Jika berhasil, merger Pelita Air dan Garuda dapat menjadi contoh sukses konsolidasi BUMN di sektor transportasi. Namun keberhasilan itu tidak datang otomatis. Ia bergantung pada kualitas eksekusi dan konsistensi manajemen dalam menjaga efisiensi, layanan, dan tata kelola bagi pemerintah. Ini juga menjadi uji coba bagaimana kebijakan restrukturisasi BUMN benar-benar diterjemahkan menjadi nilai tambah bagi publik, bukan sekedar perubahan kepemilikan. Singkatnya, rencana merger ini adalah peluang emas bagi Garuda Indonesia untuk memperkuat pijakan, dan bagi Pelita Air untuk menemukan ekosistem yang lebih tepat, dan bagi Pertamina untuk fokus pada bisnis energi. Jika seluruh pihak mampu mengelola prosesnya dengan disiplin, Indonesia berpotensi memiliki maskapai nasional yang lebih tangguh, efisien, dan berdaya saing di pasar regional, sembari mendukung agenda besar pemerintah dalam memperbaiki kinerja BUMN dan memperkuat ekonomi domestik. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya M. Faizal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.